Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 58 dan ini adalah video yang ke-101. Dan mulai di video 101 ini saya gunakan kitab cetakan dari Darul Faiha, ya, I'anatul Talibin cetakan Darul Faiha, di mana ada tahqiq dari Abdul Razak Syakhud An-Najm. Ini ada tahqiqnya, sekalian mau saya koreksi terkait ibarah dari kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikutip oleh Sayyid Bakri dalam I'anah juz 1. Di sini ada qauluhu walau lam yufid illa al-mubarriha tarakahuma. Dalam video sebelumnya, di video ke-100, saya bacakan tarakahuma ini rujuknya kepada at-tahdid dan darbul ghair mubarrih. Artinya untuk anak kecil ketika sudah usia 10 tahun, maka di samping ada menakut-nakuti dan juga ada pukulan yang tidak melukai, agar dia belajar untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi setelah lihat tahqiq di sini oleh Muhaqqiq Abdul Razak Syahud An-Najm, ternyata rujuknya adalah tarakahuma ay ad-darbal mubarrih wad-darba ghairal mubarrih. Jadi bukan tahdid dan darbu ghair mubarrih. Ini dari mu'alif, dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita ulangi. Walau lam yufid illa al-mubarrih. Ketika anak kecil umur 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat juga, dan baru dia merasakan efek jera, mau nurut, tapi harus al-mubarrih, dipukul dengan sangat keras sehingga bisa melukai. Maka di sini ibarah dari Tuhfatul Muhtaj menyatakan tarakahuma. Jangan gunakan pukulan baik yang melukai ataupun yang tidak melukai di sini. Yang mana pendapat ini disepakati oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Akan tetapi Syekh Jalaluddin Al-Bulkini menyatakan yuf'alu ghairul mubarrih kalhad. Tetap gunakan pukulan yang ghair mubarrih, sambil dicari siasat lain atau cara lain dengan cara membujuk dan seterusnya, ya. Yang jelas jangan sampai pukulannya ini melukai. Kita lanjutkan ke syarah Fathul Mu'in terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kasaumin ataqahu. Kasaumin halnya tetap seperti puasa Ramadan atau qahu yang mampu siapa sobi atau zusiba hu kepada itu saum. Dikiaskan kepada sholat 5 waktu
yaitu puasa Ramadan. Jika anak 10 tahun ini atau anak 7 tahun ini sudah mampu melaksanakannya. Akan tetapi dalam kebiasaan orang tua kita, untuk anak kecil yang sudah umur 5 tahun, umur 6 tahun, itu sudah diajarkan berpuasa Ramadan. Meskipun tidak kuat, ya bolehlah nanti zuhur berbuka, makan dan minum, kemudian dilanjutkan puasa lagi sampai maghrib. Itu namanya at-tamrin, sekedar latihan saja. Fa'innahu, maka sesungguhnya si sobi, yaitu yumaru diperintah siapa sobi, bihi dengan itu saum, li sab'in, ketika umur 7 tahun. Wa yudrobu, dan dipukul siapa sobi, ayudorban ghairu mubarrih. Wa yudrobu, dan dipukul siapa alaihi, siapa sobi, alaihi, atas itu saum, li ashrin, ketika umur 10 tahun. Kasolati, halnya tetap seperti sholatnya. Jadi di sini saum posisinya maqis, kemudian sholat ini posisinya adalah maqis alaih, ya. Jihad jamnya adalah sab'in dan ashrin. Apa tujuannya sholat dan puasa ini perlu diajarkan sejak dini? Wa hikmatu dzalika, dan adapun hikmahnya itu al-madhkur, saum, salat ketika 7 atau 10 tahun itu diajarkan supaya terbiasa, yaitu at-tamrinu, melatih alal ibadati, atas ibadah, liyata'awwadaha, supaya membiasakan diri siapa sobiha kepada itu ibadah, falayatrukuha, maka tidak meninggalkan siapa sobiha kepada itu ibadah. Jadi sejak usia dini, usia SD, sudah diajarkan tentang cara beribadah. Bagaimana pendapat dari Imam Al-Azru'i tentang qinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain? Wahai Imam Azru'i, bagaimana pendapat Anda tentang seorang budak yang masih kecil, hamba sahaya yang masih kecil? Apakah dia wajib diajarkan, dilatih untuk sholat dan puasa? Kita bahas. Wa bahatha, dan telah membahas siapa Al-Azru'i, Imam Azru'i. Kita kenalan dulu dengan Imam Azru'i. Beliau adalah Syihabuddin Abul Abbas Al-Azru'i Asy-Syafi'i. Alam karim beliau adalah Ahmad bin Hamdan bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Ghadi bin Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Daud bin Yusuf bin Jar. Beliau lahir pada tahun 709 Hijriah dan wafat pada tahun 783 Hijriah. Karya-karya beliau adalah At-Tawassut Baina Raudhah wa Syarahnya. Di antara kitab Raudhatul Thalibin dan syarahnya, ya, itu diseimbangkan oleh Imam Al-Azru'i lewat karya beliau, yaitu kitab At-Tawassut. Ada kisaran 20 jilid. Kemudian juga Al-Qut dan Al-Ghunyah fil Fiqh Syafi'i. Kalau Al-Qut itu ada 10 jilid, kemudian Al-Ghunyah kira-kira lebih sedikit, ya, ada 8 atau 9. Kemudian Imam Azru'i juga di sini menulis kitab Syarah Minhaj untuk Imam Nawawi. Kemudian beliau meringkas kitab Al-Hawi karya Imam Al-Mawardi. Kemudian fi kinnin saghirin, tentang anak kecil, ya, tentang budak, ya, hamba sahaya saghirin yang masih kecil, kafirin yang statusnya adalah kafir. Jadi dalam literatur fikih, hukum tentang hamba sahaya masih dipertahankan, ya, karena di masa depan nanti peperangan akan terjadi, sehingga hukum tentang perbudakan meskipun sudah dihapuskan lewat kesepakatan bangsa-bangsa di seluruh dunia, tetapi tidak menutup kemungkinan di masa depan akan terjadi lagi zaman perbudakan, ya.
Misalnya ceritanya begini. Khalid ini jabatannya adalah jenderal perang. Suatu ketika Khalid diperintahkan untuk mengamankan daerah A, ya, supaya mereka ini menerima ajaran Islam. Kemudian orang-orang kafir di daerah A ini menolak. Akhirnya berperang. Setelah berperang, mereka kalah. Dan Jenderal Khalid pun memiliki tawanan perang yang statusnya adalah budak atau hamba sahaya, tawanan perang. Dan diantaranya yang masih kecil, ya, yang masih kecil, namanya adalah Zaid, ya. Zaid dan Khalid. Dalam cerita ini Zaid jenderal perang, kemudian Zaid ini adalah anak kecil yang berhasil ditawan dan diamankan dari perang tersebut. Melihat bahwa Zaid ini adalah anak kecil yang cerdas, anak kecil yang penurut baik, ya, ganteng juga. Kemudian Khalid pun tertarik. Dia bilang, "Wahai Zaid, nak, kamu ikut sama saya akan merawat kamu, saya akan mendidik kamu. Tapi status kamu tawanan perang adalah budak." Zaid ini usianya adalah 7 tahun, ya. Kemudian Khalid menyadari meskipun dia statusnya kafir, tapi dia harus diajarkan mengenal lingkungannya yang Islami, ya. Khalid pun mengajarkan kepada Zaid, "Zaid, ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, di sini statusnya meskipun dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, tapi belum sah karena dia statusnya belum baligh. Tapi tetap Khalid mengajarkan Zaid ini tata cara salat, tata cara puasa dan ibadah yang lain. Itu adalah qaul yang disepakati dan disetujui oleh Imam Al-Adhra'i dan dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Syarah Fathul Mu'in. Jadi di sini wabahatha dan telah membahas siapa Al-Adhra'i, Imam Adhra'i fi Kinnin, tentang si Zaid yang statusnya adalah tawanan perang sehingga menjadi budak sogirin yang masih kecil. Dia masih berusia 7 tahun, kafirin tapi statusnya kafir. Natoko yang mengucapkan siapa Zaid bisyahadataini atau qinnin saghir bisyahadataini dengan 2 syahadat. Tapi Khalid selaku katakanlah walinya atau pemilik budak tersebut, selaku ayah sambung beliau, seperti itu, ayah sambungnya Khalid, mengajarkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini Imam Adhra'i menyatakan annahu, kepada sesungguhnya si Zaid, yaitu yu'maru, diperintah siapa Zaid, nadban halnya sunnah, bisolati dengan salat, wasaumi dan puasa. Khalid, keputusan Anda untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat, mengajarkan salat, mengajarkan puasa kepada si Zaid ini yang masih kecil, kamu sudah tepat. Kemudian wayuhathu, dan berikan semangat, diajak siapa Zaid alaihima, atas itu salat dan puasa, min ghairi darbin, tapi janganlah dipukul, ya wahai Khalid selaku ayah sambung, katakanlah, liya'lafa, supaya menyukai siapa Zaid al khairu, kepada kebaikan, ba'da bulughihi, setelah dewasanya si Zaid. Jadi ketika dia dewasa nanti, ketika dia sudah balik, bisa menentukan mana pilihannya, apakah mau stay di agama Islam ataupun masih ikut kepada keluarganya yang masih kafir. Tapi yang jelas liya'lafal khair, al-ulfa ilal khair sudah tertanam di hatinya. Wa in aba, walaupun menolak apa al-qiyasu qiyas, dzalika kepada itu
al-amru bis salat was saum. Meskipun kiasinya orang kafir itu tidak perlu diajak untuk melaksanakan salat dan puasa. Itu maksudnya abal qiyas. Jadi domain utama ketika kita punya sahabat kafir ya. Misalnya di sini ada Bakar punya sahabat namanya Umar. Bakar Islam, Umar Kristen. Ini Bakar tidak berkewajiban mengajak si Umar ini sholat Jumat, misalnya puasa Ramadan dan seterusnya. Jadi tidak perlu. Seperti halnya Khalid di sini tidak perlu mengajak Zaid yang statusnya anak kecil masih kafir. Tapi Imam Adh-Dhu'ai menyatakan siapa tahu anak kecil ini bisa dilatih, bisa dididik menjadi orang baik. Ya, intah selesai apa bahsul Adh-Dhu'ai. Wajibu dan wajib aidan halnya juga alaman atas orang tua ya, atas walinya atau si pemilik hamba sahaya man mara ini mara yang telah terdahulu siapa man apa nahyuhu melarangnya si sobi anil muharramati dari segala hal yang diharamkan dan ajarkan juga di samping nilai-nilai kebaikan ajarkan juga untuk menjauhi segala macam kejahatan wa ta'limuhu dan mengajarkan si sobi al-wajibati kepada kewajiban-kewajiban wa nahwaha dan seumpamanya itu wajibat min syara'i min sa'iri syara'i dari halnya tetap dari seluruh hukum syara' az-zahirati yang zahir. Ajarkan dia bagaimana cara berwudu, bagaimana cara i'tikaf, bagaimana cara berjamaah salat, puasa Ramadan, salawatan dan seterusnya. Walau sunnatan walau kanati syara'i sunnatan walaupun itu konsepnya adalah sunnah. Kasiwakin seperti siwak. Siwak itu sikat gigi dalam Islam hukumnya sunnah. Tapi ajarkanlah anak kecil ini supaya dia terbiasa melaksanakan siwak. Ya, di sini ada man maro adalah 3 ya. Satu adalah abawain, kemudian wali, kemudian ada Malikul Abid. Ada 3 di sini. 3 orang ini, satu mengajarkan solat dan puasa, kemudian nahyuhu 'anil muharramat, mengingatkan tentang hal-hal yang diharamkan supaya dijauhi, kemudian diajarkan juga praktik ibadah yang sifatnya zahirah seperti berjamaah, seperti wudu, seperti sholawatan, seperti berzikir setelah sholat dan seterusnya walaupun sunnah seperti siwak. Wa amruhu sekaligus memerintahnya si sobi bidzalika dengan itu syara'i al-zahirah. Titik. Wala yantahi sampai kapan orang tua ini bisa mendampingi anaknya, mengajak, merawat ya dan seterusnya. Wala yantahi dan tidaklah selesai apa wujubuma wajibnya kewajiban maro yang telah terdahulu apa ma'alaman atas 3 orang ini abawai, kemudian wali dan malikul abid illa bibulughi kecuali dengan dewasanya si sobi rasyidan halnya rasyidnya, artinya bisa memanage keuangan sendiri, itu namanya rasyid. Dan baru selesai tugas orang tua mendampingi anaknya sampai dia bulugh, artinya balik umur 15 tahun dalam keadaan rasyid. Wa ajru ta'limihi dzalika, wa ajru ta'limihi dan adapun upah mengajarkannya sesuatu dzalika kepada itu syara'i az-zahirah, kalau Qur'ani halnya tetap seperti Qur'an wal adabi dan belajar tata krama, yaitu fi malihi dari hartanya si sobi. Dan ketika ada anak kecil yang sudah punya penghasilan ya, misalnya dia dapat warisan atau dia dapat dari hasil iklan ya atau dari bisnis yang lain,
Ini anak kecil statusnya punya harta ya, crazy rich ya, masih boy belita. Ambil hartanya supaya dijadikan fasilitas untuk kegiatan dia belajar tentang ilmu-ilmu agama, begitu juga baca Quran dan belajar tata krama. Tsumma ala abihi, kalau anak tersebut tidak punya harta, kemudian atas ayahnya si sobi. Jadi pindah kewajiban ke harta ayahnya. Summa ala ummihi, kemudian atas harta ibunya. Kalau ayahnya ini kebetulan belum ada rezekinya, maka tinggal ke ibunya. Tanbihun Dzakaras Sam'ani. Ini kita selesai baca Syarah Fathul Mu'in. Nanti di video berikutnya kita akan bacakan dari Hasyiah I'anatul Talibin ya. Di sini qauluhu wa bahatsal adru'i ila akhirih. Ibaratut tuhfah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.